At-Tabiri meriwayatkan dari Jabir bahwa al-kam'ah atau jamur banyak terdapat pada masa Rasulullah SAW, tetapi orang-orang menolak untuk memakannya. Mereka berkata, itu adalah cacar tanah. Rasulullah pun berkata pada mereka, al-kam'ah bukan cacar tanah, melainkan termasuk jenis almana. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, al-kam'ah termasuk jenis almana, airnya dapat menyembuhkan sakit mata. Al-kam'ah adalah jamur, tidak berdaun dan tidak berbatang, tumbuh secara bebas di celah-celah tanah. Sepertinya memang sering tumbuh di dekat batang-batang pohon besar. Jamur tumbuh dalam bentuk umbi. Mereka menumpuk atau berkumpul bersama dalam jumlah 20-30 buah. Ukurannya bervariasi dan berbeda-beda. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai tanaman petir karena al-kam'ah akan tumbuh semakin banyak bila banyak petir. Hujan musim semi yang disertai petir membuatnya berkembang biak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia al-kam'ah dari jenis almana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya kepada hamba-hambanya. Al-kam'ah bukan tumbuhan, juga bukan hewan, juga bukan merupakan tanaman khusus. Ia tidak mempunyai daun, akar, batang, dan bunga. Ia tumbuh tidak membutuhkan biaya, tanpa pembenihan, pertanian, dan tanpa disiram. Bentuknya yang lemah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Mutajbillah Al-Marzuki dalam pidatonya pada Konferensi Internasional Kedokteran Islam di Kuwait menyatakan, al-kam'ah efektif untuk mengatasi trakoma, salah satu penyakit infeksi pada mata yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, ekstrak al-kam'ah dapat mencegah terjadinya pembentukan jaringan ikat atau fibrosis pada penyakit trakoma karena intervensinya secara dominan dalam pembentukan sel-sel yang membentuk jaringan ikat, kata Al-Marzuki. Bisa jadi hal itu terjadi akibat netralisasi efek kimiawi racun-racun kuman penyebab trakom dan minimalisasi bertambahnya penumpukan sel. Pada saat yang sama, ekstrak air al-kam'ah juga dapat mencegah pertumbuhan abnormal sel-sel konjungtiva dan meningkatkan nutrisi bagi sel-sel ini melalui perluasan pembuluh darah pada konjungtiva. Al-kam'ah kaya akan protein, kandungannya mencapai kira-kira 9%. Begitu juga dengan zat tepung dan gula, kandungannya kira-kira mencapai 13%. Adapun kandungan lemak di dalamnya tidak lebih dari 1%, dengan beberapa asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberlangsungan sel-sel tubuh. Al-kam'ah juga mengandung fosfor, kalium, sodium, kalsium. Selain itu juga kaya akan vitamin B2 atau riboflavin yang bermanfaat untuk mengobati kuku-kuku yang rapuh dan cepat patah, bibir pecah-pecah, dan gangguan penglihatan. Orang-orang barat kini menjadikan al-kam'ah sebagai menu utama sarapan pagi mereka, terutama dijadikan sup yang lezat karena nilai gizinya yang tinggi. Al-kam'ah sering diduga dapat menghambat pencernaan, namun hal itu tidak benar jika dimasak sebagaimana mestinya. Jika al-kam'ah dimasak dengan baik dan bersih dari kotoran, akan menjadi makanan yang lezat dan dapat melancarkan pencernaan. Tetapi, para penderita penyakit perut disarankan untuk mengurangi konsumsi al-kam'ah. Demikian pula dengan penderita alergi, gatal-gatal, bintik-bintik, dan penyakit kulit lain. Dianjurkan untuk mengurangi konsumsi al-kam'ah. Kandungan nutrisi jamur dalam 100 gram mengandung beberapa nutrisi seperti 2,4 gram protein, 14 mg magnesium, 243 mg kalium, 0,2 mg vitamin B6, 32 mikrogram folat, dan 76 mg fosfor. Selain itu, jamur juga mengandung antioksidan, anti radang, dan anti diabetes. Selain itu, manfaat jamur untuk kesehatan yaitu jamur atau al-kam'ah mengandung antioksidan tinggi yang berperan sebagai pelindung tubuh dalam menangkal radikal bebas penyebab kanker. Kandungan beta-glukan di dalam al-kam'ah juga dapat mencegah kanker seperti kanker usus besar dan kanker serviks.
Selain mencegah kanker, kandungan antioksidan dan beta-glukan dalam jamur juga dapat mencegah penyakit jantung. Kandungan beta-glukan di dalam jamur juga baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, jamur juga merupakan sumber probiotik yang baik untuk saluran pencernaan dan menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa beta-glukan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, meski dalam jumlah yang kecil. Kalium yang terkandung dalam jamur juga berperan dalam membantu otot saraf bekerja. Selain itu, jamur juga mengandung tembaga yang berperan penting dalam menjaga kesehatan saraf. Karena mengandung serat yang tinggi, jamur dapat bermanfaat dalam menurunkan risiko terjadinya penyakit diabetes. Selain itu, jamur juga dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan. Bahan makanan yang sering diolah dalam hidangan vegetarian ini juga dapat meningkatkan fungsi otak, menurunkan tekanan darah tinggi, hingga menjaga kesehatan sistem pencernaan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi jamur, seperti beberapa jenis jamur diketahui memiliki efek beracun bagi manusia. Guna mencegah keracunan jamur, dapat mengolahnya dengan cara dipanggang, direbus, atau ditumis untuk menghilangkan racun pada jamur. Selain itu, hindari mengonsumsi jamur liar karena berpotensi mengandung racun. Beberapa efek samping jika mengonsumsi jamur liar, diantaranya mual, muntah, pusing, diare, dan kram perut.